kita hormati Bapak Ustadz penceramah kita, Bapak Muhammad Arsyad MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Kita ini masih berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita nantinya kembali kepada fitrah dan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan tadi diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, anak-anakku SMA 12 Banjarmasin. Marilah dalam suasana yang sejuk ini kita bersyukur kepada Allah Taala atas limpahan rahmat dan hidayah. Yang kedua, salam dan salam mari kita aturkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang akhir zaman. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ini Jumat GLS gerakan literasi sekolah, dan pada hari ini adalah awal dari sebuah literasi. Kalian mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz, itulah bagian dari sebuah literasi, yaitu kemampuan mendengarkan. Barang siapa yang punya kemampuan mendengarkan, maka nanti dia bisa menyimpan. Makanya nanti kalian harus fokus pada waktu Ustadz nanti dan tausiah. Fokus, konsentrasi, dengarkan. Begitu kalian bisa mendengarkan, bisa menyerap informasi, maka saraf-saraf kita yang ada di otak kita itu akan bekerja dengan kecepatan setara dengan kecepatan cahaya. Kecepatan menangkapnya informasi itu setara dengan kecepatan cahaya. Berapa ini kecepatan cahaya? Maka Allah pun memberikan kepada kita menyimpan. Ini permasalahannya menyimpannya di mana? Menyimpan dengan teratur maka gampang mengambilnya. Sama dalam sebuah lemari, kalau baju disusun rapi maka gampang mengambil. Sama kalian begitu menyimpan informasi hari ini dengan rapi menyimpannya, maka begitu kita akan perlu mengambil maka akan gampang dipanggil. Yang sering terjadi adalah bisa menangkap informasi lewat pendengaran, lewat telinga kita, bisa menyimpan, tapi ada miss pada waktu memanggilnya. Ini gara-gara bisa missnya pada waktu dia mendengarkan, waktu menerima pendengaran itu bermasalah, atau bermasalah waktu menyimpan. Nyimpannya di dapur sana, bukan di lemari tempat penyimpanannya. Atau yang ketiga, ada break, tidak bisa dipanggil, ada kerusakan. Anak-anakku, ada 5 macam literasi. Yang kelas 10 kemarin sudah dijelaskan, yang kelas 11, 12 mungkin belum, perlu tahu kalian. Literasi dasar yang pertama, apa merupakan? Baca, membaca, mendengar, melihat, itu adalah literasi dasar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Terus sampai akhirnya yang mengajarkan manusia dengan pena. Setelah membaca, kita harus menulis. Itu tahap pengembangan. Tahap awal kalian literasi nanti adalah pembiasaan. Nanti kalian ini belum selesai perpustakaan membenahi. Nanti kalian harus punya satu judul buku, membiasakan untuk membaca 15 menit tiap hari di jam pertama. Nanti minggu depan hari Jumat, kalau sekolahan belum siap bukunya, kalian punya buku di rumah, tolong bawalah. Jangan buku pelajaran, buku yang di luar pelajaran. Kalau belum punya, silakan beli. Yang harganya jangan mahal-mahal. Kalau ada yang 5.000 dibeli silakan. Kalau ada, kalau nggak ada yang 50.000. Kalau nggak ada lagi, bukunya nggak ada, sekarang nggak perlu pakai duit, baik gesekan aja. Karena sekarang yang praktis adalah pakai ilmu gesekan. Itu ilmu fisika, ilmu gesekan. Kemudian yang kedua adalah literasi perpustakaan. Nanti kalian akan pergi ke perpustakaan pinjam buku, yang mana yang fiksi, yang mana yang non fiksi. Kemudian yang ketiga, literasi media. Kalian sudah mendengar ada media cetak, ada media elektronik. Media cetak contohnya koran. Sekarang koran lagi nggak berkertas, nggak pakai kertas, internet.
tinggal panggil Amang Google. Mang, aku perlu ini, tinggal klik saja Amang Google yang mau, asal punya pulsa. Kemudian yang berikutnya lagi adalah literasi teknologi. Nah ini lagi booming Pokemon Go. Teknologi itu, yang punya HP satu anak bisa punya lebih dari 3, tapi rusak semua. Atau nggak bisa untuk aplikasi Pokemon Go itu nanti. Dan yang terakhir ada literasi visual. Kalian sering Bapak Ibu guru membawa LCD pakai laptop, tayangan itu adalah visual. Nonton film, nonton video, nonton sepak bola itu adalah visual. Ini macam-macam literasinya. Yang paling dasar kalian adalah satu, bisa membaca. Ada yang tidak bisa membaca? Angkat tangan yang tidak bisa membaca. Nggak ada. Atau mungkin Al-Quran, ada yang tidak bisa baca Al-Quran? Banyak dengan ini. Kalau orang banyak yang bisa baca Quran itu rugi benar itu, rugi besar itu. Kemudian tahapan literasi ada 3. Yang pertama adalah pembiasaan. Kalian dengan nanti tiap hari membaca buku 15 menit, itu akan terpaksa membaca. Nanti pilih yang terpaksa ataukah yang ikhlas masuk ke surga. Kalau nanti terpaksa, maka apa yang dibaca dijamin tidak pernah tersimpan. Karena dalam tubuh kita, otak kita itu ada 3 macam otak. Ada yang otak reptil, itu dalam bahasa biologi adalah batang otak atau medula oblongata. Yang kedua ada otak tengah, atau dalam bahasa psikologi adalah otak mamalia. Dan yang ketiga adalah otak manusia atau neurocortex. Ketiga-tiganya punya fungsi yang berbeda. Jikalau kalian membacanya terpaksa, maka yang di-on-kan oleh si otak tengah itu adalah batang otaknya, otak reptil. Tahu reptil? Contohnya? Ular, ada buaya. Sehingga buaya ceritanya semuanya betina, nggak ada yang jantan. Buaya semuanya adalah betina, nggak ada yang jantan. Nah, kalau yang di-on-kan itu adalah yang otak reptilnya, meskipun baca 15 menit, 20 menit, 1 jam, tidak pernah tersimpan di neurocortex, karena yang berperan, yang aktif itu adalah batang otak atau otak reptil. Itu yang disebut keadaan downshifting, sebuah keadaan di mana otak tidak bisa menyimpan, karena dalam kondisi terpaksa dan tidak dapat pahala. Pilih yang mana? Mau yang ikhlas masuk surga atau yang terpaksa nggak dapat pahala? Terpaksa kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Terpaksa kemudian target kita di SMA 12. Nanti di sini sekolah ini tiap hari akan terjadi gempa literasi. Contoh dulu Aceh dengan tsunami ketinggiannya sampai 30 meter. Kalau gempa literasi, mudah-mudahan nanti kalian semuanya, nanti juga Bapak Ibunya akan mendukung. Semua yang kedua setelah pembiasaan adalah pengembangan. Ilmu dengan cara menuliskannya. Ingat, otak kita punya kemampuan yang terbatas. Kalian dulu dan selalu silakan. Ini tahap pengembangan. Kalian akan menggunakan bacaan, pendengaran, tulisan untuk pengembangan berikutnya, untuk menulis dan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'ala Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana ma lam ya'lam. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana wa qala ta'ala aidan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan maradahuma fa'alaihi bil ilmi.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang sama-sama kita hormati Bapak. Tulis, boleh ke rumah. Besok itu lagi dibawa. Pelajaran hari ini itu dihafal sudah. Masuk ke dalam otak mereka. Otak kanannya bagus, otak kirinya bagus. Tapi sekarang, alhamdulillah zaman modern, alat-alat tulis luar biasa. Nah, zaman Rasulullah waktu zaman jahiliyah itu pun mereka yang menulis itu dianggap menurunkan nilai sastra. Nah sekarang Masya Allah SMA Negeri 12 punya program gerakan literasi sekolah GLS. Ini luar biasa dan ini mengembalikan citra-citra karena orang Islam khususnya apalagi telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, budaya membaca adalah yang pertama diperintahkan oleh Allah. Iqra, baca. Ya kita mungkin kalian ingat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra Rabbukal akram alladzi 'allama bil bayan. Masya Allah. Iqra, baca. Memang kalimat baca ini masih umum. Bahkan kalimat berikutnya, baca ya Muhammad. Di bulan Ramadan ada nuzulul Quran. Membaca-baca, apa saja baca. Zaman modern, Masya Allah, membaca luar biasa. Kita membaca, ada yang di televisi yang tulisan di bawah itu yang jalan di Metro misalnya, di TV One, di TV Kompas, itu kan ada berita tuh. Dari membaca ini sekalipun berjalan kita bisa menemukan informasi. Iqra, baca ya Muhammad. Apa yang dibaca? Baik yang fisik atau non fisik, baik yang zahir atau yang batin, baca semuanya. Wahai pemuda-pemudi, membaca adalah jendela dunia. Membaca adalah jendela dunia. Mungkin kita punya program. Kalian misalnya gini, perbandingan. Kalian doyan beli buku, doyan beli pulsa. Beli pulsa satu bulan berapa anggarannya? Ya, beli kota BBM, beli kota berapa? Tadi ada yang ngomel, kata bapak bikin 20.000 pak, sebulan 5. Kebanyakan. Beli pulsa satu bulan berapa? Ada yang 100, ada yang lebih. Menjelang Ramadan, menjelang hari raya, makin banyak beli pulsanya. Ya. Apalagi zaman Pokemon ini, makin banyak lagi. Kemarin di TV itu kegemaran orang Indonesia selama ada Pokemon ini meningkat, kegemaran main gamenya sampai 30%. Masya Allah. Yang bejambut nang tuha nang kada penjambut nang muda Allah, sampai terjadi lalu lintas, kecelakaan lalu lintas gara-gara itu. Ini luar biasa ini. Andai gerakan literasi sekolah ini yang menjadi ikon tahun ini. Tapi ini yang harus dibudayakan. Budaya kita beli buku ini luar biasa malasnya. Ya memang sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing. Kalau kita berkunjung ke rumah orang yang gemar membaca, rumahnya itu banyak tampilan, lemarinya penuh dengan kitab, penuh dengan buku. Tapi kalau kita berkunjung ke rumah orang yang doyannya menampilkan yang bukan buku, macam-macam tampilannya, ada yang
barang-barang antik, ditampilkan ada foto-foto antik, ditampilkan juga. Kalau kita itu tergantung, jadi manakala kita punya teman yang gemar membaca buku banyak. Ada kemarin kita mendengar dia usianya baru menjelang 40 sudah koleksi buku lebih dari 1000 judul. Yuk di rumah berapa punya judul buku? Ada nggak? Bahkan saking rapinya itu buku-buku dari SD sampai dia sudah jadi sarjana 1, 2 itu masih ada koleksinya. Ada nggak punya kalian SD masih bukunya? Ada nggak? Sama tulisan aku waktu kelas 1. Ada mereka mengoleksi itu. Masya Allah. Sebenarnya kalian ini punya kemampuan. Ini Bapak menindaklanjuti apa yang disampaikan, kita pautkan dengan agama. Punya kemampuan membaca dan menulis itu sebenarnya tinggi sekali. Minta maaf Pak, coba kalau kita baca koran Banjarmasin Pos, ada salah satu penulis jendela, apa namanya, jendela gitu aja, Profesor Dr. Mujibur Rahman. Tulisannya itu kalau kita baca ringan aja. Kita punya buku dikasih oleh beliau ada 2 itu. Kita baca bukunya itu ringan aja, cuma kemampuan menulisnya ini luar biasa. Minta maaf misalnya kalau di Banjar ada permainan bologo aja, bologo. Permainan bologo ini bisa dikembangkan karena bisa dikembangkan oleh beliau menjadi sebuah tulisan yang mungkin menghabiskan 5-10 buah kertas. Bologo aja. Budaya kemarin ada tulisannya pertama simple, mudah dipahami dan akrab dengan kata-kata kebiasaan sehari-hari kita. Coba itu. Memang sekarang anaknya ada juga yang nurun, itu perempuan. Anaknya mungkin baru kelas 2 SMA nih. Anaknya kuliah sekolah di SMA 7 loh Mas. Itu kabarnya kemarin ada pertukaran antara bangsa, dia ikut entah lulus apa tidak itu. Karena waktu SMP-nya di tempat kami kemarin sekolah itu, dia itu sudah tingkat nasional. Kemarin ada menulis tentang cerita bahasa Banjar. Jadi ketika ada event nasional ikut nomor 2 kalau salah. Anak itu baru sekarang SMA 7 Banjarmasin. Alumni Sanawiyah Molo Arman. Nah ini Rasulullah disuruh oleh Allah iqra, baca dulu. Ya kalau kita ini kan bacaan tuh ada wajib, ada sunat gitu, ada mubah. Kalau kita sebagai pelajar maka wajib baca dulu buku pelajaran. Itu wajib itu. Matematika kayak pembacanya. Ya, baca dulu. Teknik membaca itu macam-macam. Ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Tergantung kita. Ini di musalla, entah bagaimana caranya terjadi seperti itu. Ada inspirasi. Kan biasanya kalau bulan Ramadan itu beberapa masjid musalla itu tadarus gitu. Habis tarawih tadarus, ada yang pakai pengarah suara, ada yang tidak. Kebanyakannya ada 5 orang, 1 orang baca, yang 4-nya minum makan di luar. Kan gitu Pak, itu kebanyakan itu. Ada pemikiran 3 orang. Jadi rata-rata 1 jam itu bisa khatam setiap malam. Alhamdulillah 30 malam kami 30 kali batamat Al-Quran. Karena mukaddam tadi, saya lihat waktunya kalau malam pertama itu hampir 1,5 jam baru selesai. Tapi ketiga malam kelima karena sudah rancak membaca terulang-ulang, mungkin ada yang aku juz 1 aja mulai awal sampai malam kelima juz 1 aja. Nah ternyata ada yang kurang dari 1 jam sudah selesai 1 juz. Ayo kalian kalau membayangkan 1 juz banyaknya. 1 juz itu rata-rata ada berapa halaman? Ada berapa?
Hah? Ada kalau halamannya berkisar 8 sampai 9. Coba bolak-balik itu. Rata-rata seperti itu. Tapi kalau bolak-balik bisa sampai 18. Membayangkan banyaknya, tapi ternyata ini ketika kita lempar ke beberapa tempat, itulah sisi positifnya adalah makannya bersama, semua baca Al-Quran. Cuma negatifnya ada yang mengakal ujung-ujungnya yang dibacanya. Bedanya ujungnya laju benar ini. Nah ini ada negatifnya. Tapi saya lihat yang ikut ngaji ini rata-rata sudah mampu baca Al-Qurannya. Nah ini bacaan wajib, kalian baca dulu buku pelajaran. Baca dulu buku pelajaran. Yang kedua baru tadi bacaan-bacaan sunnatnya. Kalau dalam sholat mungkin bacaan wajibnya ada rukun qauli, ada 5 itu yang harus baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus sesuai dengan ilmu tajwidnya, harus sesuai dengan harokatnya. Baca tahiyat yang pakai bacaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jaga tasdidnya, jaga harokatnya. Jangan sampai salah. Ini bacaan wajibnya nih. Assalamualaikum. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertinggal. Tasbihnya bermasalah sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi sudah yang tarawih cepat 23 rakaat 7 menit saja. Itu sulit dipertanggungjawabkan kalau 23 rakaat 7 menit itu. Mati bimbangnya. Ini jangan ditiru nih kalau kita belum sampai lagi anunya. Lebih baik sedikit tapi bagus. Ya, luar biasa itu. Baca dulu yang wajibnya, buku pelajaran fisika, ada paketnya, ada LKS-nya. Baca dulu itu, baca. Kalau adik-adik nih pelajaran baca itu buku pelajaran 3 kali ulang aja. Pertama beli buku-buku baca dulu. Teknik membaca mungkin akan dibimbing nanti. Baca dulu daftar judulnya, ini baca. Nanti kalau sudah 2-3 kali baca, itu akan lengket dengan sendirinya tanpa menghafal. Bahkan ada sekarang metode menghafal Al-Quran takrir namanya. Mengulang-ulang. Kita menghafal Al-Quran tanpa menghafal tanpa menghafal. Kayak apa ya menghafal tanpa menghafal? Artinya menghafal tanpa terasa menghafal. Kemarin saya ikut itu di Hotel Global sana Pak, di Palang 4 sana. Itu menghafal tanpa menghafal. Contohnya, kalian dulu surah Al-Fatihah itu menghafal atau banyak membaca atau banyak mendengar? Banyak mendengar. Mulai dalam parut sudah diciptakan oleh Allah kita punya pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a. Pendengaran kita dari dalam perut mama itu sudah aktif. Musa, tahu nggak Musa? Hafiz Indonesia, juara 3 internasional dari 63 negara. Umurnya sekarang baru 10 tahun, sudah 30 juz hafal Al-Quran. Di antara metodenya, mamanya sejak dalam parut itu sering baca Al-Quran dengan niat anaknya pun pandai baca dan hafal Al-Quran. Karena dalam perut mungkin dari fisika, biologi, bagaimana pendengaran anak dalam perut. Kalau metode orang asing sana kan ajarkan anak dalam perut itu dengan lagu-lagu klasik. Itu mereka lagu klasik, minta maaf apalagi di gereja. Kita orang Islam punya bacaan wajib Al-Quran. Bacakan anak. Nih kalau calon-calon ibu nih hamil, takut nih laki yang oh nih
Ini anak kita ini dijadikan apa kira yang sudah jadi nih? Anak jadi artis kah? Atau jadi apa kah? Ayo, boleh itu komunikasi kan? Jadi kalau arahnya tahu, maka sejak dalam perut anak itu sudah diajarkan. Jangan dulu kibini bakalahi, timbul anak jadi petinju. Oh. Kalau dua kibini rancak bakalahi, minta maaf nih pasti nih anak yo abah mama nih apa garang nih? Ini bakal kancangan aja. Lahir anak jadi petinju, jadi silat. Iya kalau positif ya, kalau nggak ada bagusnya. Ini waja'ala lakumus sam'a, pendengaran kita. Kata Bapak tadi, pendengaran kita itu kecepatan cahaya. Menurut Agus Mustafa, kecepatan cahaya itu kalau tidak silap sekitar 300.000 per detik kecepatannya. Nah, telinga kita bagus lah. Siapa? Bapak Ibu menjelaskan di kelas, absen aja sulit kadang-kadang. Muhammad Arsyad, hati-hati nih saliwang salah lagi, saliwang salah sambut lagi. Ujar gurunya maju, pendengarnya bulik. Ya anak silahkan masuk, mampir tes bulik. Kenapa bulik? Ujar pian tadi bulik. Ini saliwang ini. Ini salah soal, salah jawab ini. Bahaya kalau kayak gitu. Saliwang. Nah kalau tatulian itu bisa diulah tatulian. Ujar mamanya, nak sudahlah sembahyang. Mungkin saya ada mendengar. Nak sudahlah sembahyang. Ini. Nak sudahlah sembahyang. Apa tidak? Di kepala. Oh iya. Ya, nah itu artinya tatulian. Sedikit. Tapi kalau tuli tujuan mantul. Ini kalau tuli tujuan mantul ini. Ada kok dipandiri lalu ini. Ada cerita orang tatulian baik. Cerita orang tatulian nih oleh lawan makal. Mana tatulian makal pulang. Jadi pada saat polisi sering ada razia, ada satu kendaraan sepeda motor tahan sidina, periksa. Jadi jadi polisi, Pak, maaf, mana SIM? SIM mana? Oh, jangan nambah kendaraan tadi. Kasim Pai tinggal di sana tadi. Kasim tinggalnya asalnya berdua pengendaraan, jadi di belakang ini ngarannya Kasim. Tong ojek nih Kasim di belakang ngarannya, jadi jar polisi mana SIM? Jadi Kasim Pai tinggal di sana tadi. Polisi surat izin mengemudi mana? Diselewengatannya, diplesetakannya Kasim Pai tinggal di sana tadi. Nah ini saliwang nih lawan tatuliannya nih. Terus SNK mana? SNK lihat. KTP kamu? Apa beda nih? STNK lawan KTP lain nih. Ulun nih Pak Ajar, sepeda motor nih nah mainjam. Jadi STNK-nya beda lawan itu. Lawan KTP ulun nih STNK ini kendaraannya sepeda motor ini milik orang, ulun injam. Jadi di polisi kalau gitu tilang aja kan, lain SIM kadada, STNK punya orang banyak salahnya nih. Jangan Pak, jangan ditilang-tilang nih. Kenapa garang Pak jangan menyambat polisi nih? Kenapa garang pian sangit kalau ulunnya? Kenapa nilang-nilang? Ulun nang ampun kendaraan gini aja nah, orang nampun kendaraan nih kada sengit-sangitan nih ya. Mainjam STNK-nya ulun bawa kada apa? Pian polisi. Wah ini nang jawaban bak ajalnya ini. Jawaban bak ajalnya. Pian mana ngerti ulun ampun kendaraan yang ada sangit nih ya. Ulun kada sing-siman kada apa-apa ya. STNK diinjaminya lagi, bahkan minyak ditukarakannya lagi. Pian anak menilang, jangan baik. Wah itu kayak saksi paloy itu. Jadi mana SIM tinggalnya. An subhanallah. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Hati-hati.
Bahkan karena qalilam ma tashkurun, sedikit sekali orang